Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan ataupun membabar sebuah pusaka ya, sebuah keris dengan dapur Bedok Gumbeng sebagai bentuk pelestarian budaya Jawa ya. Karena kita sebagai orang Jawa tidak akan lepas dengan sejarah. Beliau Bapak Proklamator juga pernah berpesan bahwa jangan pernah melupakan jas merah ataupun sekali-kali melupakan sejarah. Oke, kita lanjutkan videonya tentang Bedok Gumbeng. Let's go. Akan saya terangkan satu persatu ya guys. Yang pertama dari handle ini. Handle ini jika dalam sebuah keris namanya bukan handle lagi guys, namanya adalah deder ya, berukirkan Buto Makoro. Buto Makoro ini dalam adalah hewan mitologi di zaman Hindu ya. Dan Makoro ini adalah kendaraan dari Dewi Gangga dan Dewa Baruna. Biasanya dengan wajah berbentuk hewan, dengan ekor berbentuk hewan air. Dan biasanya digambarkan dalam sebuah handle-handle keris seperti ini, dan di dalam kuil-kuil itu ditaruh ataupun digambarkan dan diukir dalam pintu guys, pintu sebuah kuil ya, sebagai hewan penjaga dan filosofinya untuk penjagaan. Nah, seperti itu guys. Dan warangka ini adalah warangka buatan saya ya, buatan saya sendiri ini guys, dengan nama walikat ya, karena warangka itu jenisnya banyak sekali guys. Jawa Tengah antara Solo dan Jogja punya sendiri, Pakualaman punya sendiri, Jawa Timur punya sendiri ya, Jawa Barat punya sendiri, Sumatera punya sendiri ya. Akan saya terangkan buatan saya sendiri ini berbentuk walikat. Saya beri anyaman bambu geranya ya, biar terlihat seperti zaman dahulu, karena warangka yang aslinya itu sudah rusak guys. Nah, di sini saya ukir simbol kebesaran kerajaan Surakarta Hadiningrat ya. Dan di sini saya ukir bambu kuning atau bambu gading ya guys. Bambu gading sendiri adalah sebuah pohon bambu yang telah diberikan ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tanpa diisi atau diasma, apabila digunakan untuk memukul orang yang bersalah itu bisa kena. Kepercayaan orang Jawa seperti itu guys. Yang kedua, di sini saya berikan ukiran pring pedok ya. Saya juga yakin sebenarnya di dunia ini ada pring pedok guys, cuman sangat jarang sekali, karena dalam hewan biasanya disebut kelainan genetik, cuman di dalam tumbuhan, bahasa dalam biologi saya kurang paham ya. Oke, akan saya tarik bilahnya. Nah, inilah bilah keris berdapur Bedok Gumbeng ya. Kenapa bisa disebut bedok? Karena bilahnya itu tidak sepanjang keris ya, berbentuk lebar dan tebal umumnya ya. Selain bedok sembro itu, bedok-bedok pada umumnya itu agak lebar dan pendek guys. Tapi untuk keunikan bedok Gumbeng itu sederhana juga, tapi yang sini lebih panjang. Ini gandiknya ini panjang untuk bedok Gumbeng ya. Untuk bedok bronjol lebih pendek lagi ya. Nah, untuk pamornya sendiri berbahan meteorit ya. Secara ilmiah dalam ilmu meteorologi, apa sih fungsi dari meteorit, saya sendiri kurang paham. Yang jelas di zaman dahulu kala nenek moyang kita percaya bahwa meteorit itu bisa mengobati penyakit, bisa sebagai tolak balak dan menjadi tameng ataupun kekebalan yang memegang pusaka ya. Pamor ini berbentuk bulat-bulat kecil dan lonjong seperti ini. Dalam perkerisan disebutkan Tirto
tumetes, guys. Tirto adalah sebuah air dan tumetes itu ya menetes. Karena air sebagai simbol kehidupan, harapannya menjadi kemakmuran ya. Jadi untuk kerezekian itu entah dari manapun tetap masih ada tetesan-tetesan air sehingga bisa menjadi sumber kehidupan kita ya. Untuk yang baliknya itu berwarna hitam. Jadi dalam sebuah keris apabila di sini ada pamor dan baliknya tidak ada pamor, itu disebut dengan nama slewah, guys. Karena kanan kiri tidak sama ya. Dengan besi hitam seperti ini, ada yang menyebutnya hurap ya, ada yang menyebutnya keleng, ada yang menyebutnya masing-masing, guys. Yang jelas itu untuk kaitan sesepuh, bila membuat pusaka tanpa pamor seperti ini sudah tidak ingin gemerlap dunia ya, ataupun menepi ataupun menepikan hatinya agar tidak terpengaruh oleh gebyur dalam glamor dunia. Seperti ini, guys. Untuk tangguhnya sendiri ini kurang lebih tangguh Tuban untuk eranya, guys. Sangat wangi sekali. Alhamdulillah di usia saya masih bisa menanting pusaka-pusaka nenek moyang di zaman kerajaan dulu ya. Orang Jawa ya, minimal satu punya pusaka. Jadi sedikit banyak tahu tentang arti sebuah pusaka. Fungsi umum dari sebuah petok pada umumnya adalah untuk mengendalikan sebuah pusaka yang beraura negatif ataupun telah diisi dengan doa-doa untuk perang, guys, era dahulu. Jadi pusaka-pusaka yang ganas dan sering dijadikan untuk peperangan apabila disandingkan dengan sebuah petok pasti akan reda aura negatifnya, dikarenakan dari awal pembuatan sang empu sendiri membuat sebuah petok dalam era manapun pasti akan dibuat sepuh dalam doa-doanya ya. Tapi semakin pusaka itu sepuh akan semakin bagus apabila untuk menyandingi pusaka-pusaka yang beraura negatif. Begitu, guys. Dan untuk petok gumbang sendiri ini sejak dulu sampai sekarang sesepuh-sepuh itu bercerita bahwasanya setiap para sesepuh ataupun pemuka di desa-desa ataupun di daerah tertentu yang dituakan pasti membawa ini apabila bermeditasi ataupun mendekat kepada Sang Hyang Widi ya pada saat itu. Tapi untuk saat ini karena eranya sudah muslim ya, sudah Islam kita semua, setiap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dahulu pasti membawa petok gumbang ini ya. Karena di situ akan ada tingkat kesadaran kedekatan diri hati kita semua, hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan petok gumbang ini mengandung sebuah pesan agar kita semua selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang pencipta alam adalah maha segalanya, maha diraja yang menguasai alam ini. Rangkaian yang saya ceritakan tadi adalah bentuk ataupun wujud dari doa. Jadi jangan disalahkan, guys. Lah, untuk fungsi dan tidaknya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana ada kejadian dalam dunia ini tentunya dalam seizin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Seperti itu dulu, guys. Kurang dan lebihnya ya. Silakan di-subscribe, komen ataupun dibagikan. Dari saya Pujangga Krisnuswantoro. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.